Oke, kita bisa SS dulu, silahkan. Iya, baik Bapak. Teman-teman yang belum on cam, boleh silakan on cam dulu ya teman-teman. Kita mau ambil tanggapan layar. Saya dapat tersenyum ya. Oke, baik Bapak dan teman-teman sekalian. Nah, saya mulai ya untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Slide ketiga, satu, dua, tiga. Slide keempat, satu, dua, tiga. Slide kelima, satu, dua, tiga. Slide ke-6, 1, 2, 3. Slide ke-7, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Ya, sudah Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ya, pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan memulai ya perkuliahan kita. Ya, Insya Allah ini sudah terlihat ya. Saya share screen ya, yaitu tentang materi menganalisis standar praktik, standar pelayanan, dan kolaborasi dalam sistem kesehatan nasional. Ya. Ya. Di sini saya doakan semoga teman-teman semua Allah berikan kesehatan, keamanan, kelancaran, dan kebarokahan. Dan selamat bertemu di dunia maya. Insya Allah nanti kita bisa bertemu di dunia nyata. Ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini sengaja saya tampilkan ya tentang judulnya. Ya. Yang saat ini kita coba mencermati yaitu keadaan dan tantangan yang ada, yaitu keadaan tantangan yang ada, bahwa saat ini Indonesia jumlah penduduknya sangat besar sekali, yaitu 273 juta lebih, ya. Sementara dari 273 juta itu, ya angka kelahiran kita juga cukup besar, ya, walaupun trennya menurun. Gitu. Dari jumlah ini kalau kita bandingkan dengan nakes yang ada, tenaga kesehatan, ya, itu 1,26 juta ini yang ada. Dan perawat jumlahnya terbesar yaitu 524 orang lebih ya. Ini per Januari 2023. Per Januari berarti masih tahun ini. Ya. Nah, kalau kita bandingkan lagi, ini kebutuhan dalam negeri sebetulnya masih besar, ya. Kemudian juga belum sesuai dengan standar jumlah praktek ya dengan penduduknya. Sementara kalau kita lihat dari mutu lulusan tenaga kesehatan, khususnya perawat dan bidan ini, ya, yang lulus uji, bentar ya, bentar. Ya, Halo, Assalamualaikum. salam. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Oh iya, Pak, udah masak nasi belum, Pak? Udah ada nasinya. Ada. Nggak Ada, soalnya di sini kan nasinya habis. Banyak nggak, Pak? ada sih bawa aja. Ada Embunnya ada nggak, Pak? Suruh bawa kemari deh, Pak. embunnya. Sama telepon belum, Pak lagi ngasih Ya, kuliah. ya. Oh, iya udah, Mama kasih itu aja. Ya, Yuk, ya yuk, udah. Yuk. yuk, assalamualaikum. Maaf ya, ada telepon ini tadi. Jadi mutu nakes perawat Indonesia dengan uji profesi internasional atau NCLEX, National Council Examination Licensure ya, Licensure Examination ini. Dari 250 orang yang diuji, yang lulus hanya 1 dan 2 orang. Sementara dengan Prometric dari 250 orang hanya 10 sampai 15 orang. Ini periode 2016-2020. Ini
insya Allah ini saya menyaksikan. Gitu. Sementara kalau bidan untuk uji prometrik sendiri, karena di bidan belum ada NCLEX ya prometrik, dari 250 orang ini yang lulus 2 sampai 3 orang. Ya. Untuk tenaga kesehatan lain juga hampir sama posisi seperti itu. Ya. Ini menjadi tantangan buat kita sebetulnya, mutu pendidikan kita ya dengan employability skill. Sehingga kalau kita cermati dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, ini peluang ya, peluang bagi kita ya untuk meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Termasuk teman-teman di sini, mutu tenaga kesehatannya perlu ditingkatkan. Ya. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 yang baru saja disahkan kemarin, ya diundangkan 8 Agustus, ya, ini peluang kita sebetulnya untuk meningkatkan mutu tenaga kesehatannya. Apa? Yaitu mengembangkan standar praktek, mengembangkan standar profesi, mengembangkan kode etik. Apa selama ini ada standar praktek, standar profesi, kode etik? Ada, tapi yang tanda tangan ketua OP, tidak ditandatangani oleh Menteri Kesehatan, gitu. Sehingga tenaga kesehatan kita tidak dikenal mutunya di luar negeri. Apalagi tiap rumah sakit memiliki standar yang berbeda-beda. Beda dengan uh, tenaga di luar. Itu mereka standarnya ada core kompetensi. Kemudian yang keempat, kita bisa mematukan peluang, ya, peluang MEA, ya, Mutual Recognition Arrangement ini ya. Wah, MEA ini tahun 2008 tentang keperawatan, ya untuk tenaga kesehatan lain belum, yang ada dokter dan perawat, bahwa pertukaran tenaga ke luar negeri antar negara yaitu menggunakan satu tanda, ya satu tanda. Apa satu tandanya itu? Yaitu untuk level profesi. Profesi berarti minimal S1 saat ini ya disepakati, yaitu menggunakan tandanya RN, Registered Nurse. Sementara untuk level D3 menggunakan tanda LPN, License Practical Nurse. License Practical Nurse emergency. License Practical Nurse kardiovaskuler. Nah, seperti itu. Yang kelima, memanfaatkan peluang kerja internasional. Ini masih jarang sekali. Kemarin di UPN ya, dari 100 orang itu hanya 2 orang yang lulus. Baru itu menggunakan standar wawancara, belum menggunakan standar profesi, NCLEX, atau menggunakan standar kompetensi. Belum pakai itu baru wawancara jadi wawancara. Padahal wawancara itu adalah hanya penunjang tambahan, gitu ya. Ini yang perlu kita cermati. Sementara yang ada saat ini bagaimana disebut UKOM? Kalau menurut kaidah uji sertifikasi profesi atau standar praktek dengan kompetensi, kita belum. Yang UKOM kemarin itu kan hanya bukti tambahan tulis. Harusnya ada prakteknya. Karena kompetensi itu namanya uji kompetensi, yaitu knowledge, attitude, practice. Ketiganya, irisan ketiganya itu disebut kompetensi. Kalau hanya uji tulis, itu hanya memetakan ya tentang knowledge-nya saja, belum menggambarkan kompetensinya. Gambarannya begini, seorang bisa saja membaca buku manual bagaimana menerbangkan pesawat. Ya. Dalam pesawat masuk ke kokpit, pencet starter otomatis, kemudian naikkan, ya nanti terus seperti itu. Kemudian nanti tekan gasnya misalkan. Nah, begitu dipraktekkan belum tentu bisa gitu. Memang di teori bisa lulus 100. Nah, ini kita membahas peluang kerja internasional di mana di rumah sakit.
rumah sakit internasional sangat luar besar. Apalagi gajinya ini minimal ya untuk D3 ini 12 juta. Di Panti Werda juga seperti itu, kapal pesiar, di hotel, ini banyak untuk teman-teman semua ya. Ini kesempatan Mas. Artinya apa? Employability skill, yaitu menciptakan SKKNI. Ini kesempatan Mas buat kita semua. Baik, kita lanjut ya, employability skill. Yang berikutnya ini Undang-Undang Nomor 17 2023 tentang kesehatan. Ini peluang untuk melakukan transformasi sistem kesehatan atau SKN. Ya, apa? Yaitu penguatan tugas pemerintah pusat. Intinya dari undang-undang tersebut, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 2023, intinya penguatan tugas pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Yang kedua, sinkronisasi pengelolaan kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, penguatan aspek promotif paliatif yang mengedepankan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah. Nah, bagi teman-teman semua lulusan baru nantinya ya, ini promotif paliatif ini kesempatan Mas. Kesempatan karena apa? Selama ini kan kuratif. Ini bisa membuka praktek mandiri. Ini kesempatan peluang sangat besar sekali. Kalau tidak dimanfaatkan dari sekarang, ya kesempatan Mas akan hilang. Kan 2, 3 tahun atau 5 tahun ke depan peluang ini milik teman-teman semua. Yang keempat, penguatan pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan promotif, preventif, dengan fokus pelayanan kesehatan mencakup seluruh siklus hidup manusia. Siklus hidup manusia itu seperti apa? Yaitu mulai dari pembuahan sampai meninggal. Jadi kalau sudah meninggal, sudah bukan milik tenaga kesehatan. Itu milik profesi lain. Ya. Kemudian yang kelima yaitu pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan. Kita lihat saat ini sampai kecamatan-kecamatan khususnya di kota-kota besar seperti di Jakarta, ini pasienkes sudah mulai ada, ya rumah sakit tingkat kecamatan. Kemudian tingkat kelurahan ada, bahkan praktek-praktek mandiri. Penyediaan NAMED ini tenaga medis dan nakes tenaga kesehatan yang terstandar melalui UKOM yang transparan. Uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini bisa dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi atau lembaga sertifikasi person ya yang transparan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah melalui BNSP. Kalau Kementerian Kesehatan atau UPN ingin melaksanakan uji kompetensi, harus mendirikan LSP 1 untuk sebuah universitas atau LSP 2 untuk Kementerian Kesehatan. Ini harus dilakukan. Kalau tidak, maka tidak punya kewenangan. Uji kompetensi itu ya mencakup knowledge, attitude, practice. Kalau selama ini yang diuji hanya uji tulis, itu namanya uji profesi. Itu sama seperti kalau kita ujian NCLEX, ujian prometrik. Karena dianggap teman-teman sudah apa? Sudah kompeten dan sudah punya apa? Sertifikat kompetensi. Uji kompetensi ini kewenangan dari universitas. Karena ada menurut undang-undang ya, undang-undang sistem pendidikan nasional dan undang-undang perguruan tinggi atau sekolah ya dalam meluluskan peserta didiknya ya harus memberikan bukti yaitu bukti apa? Kelulusannya yaitu ijazah dan sertifikat kompetensi ya sertifikat pendamping. Sertifikat kompetensi pendamping ini, sertifikat pendamping dapat dilakukan oleh lembaga atau LSP, lembaga sertifikasi profesi, atau lembaga training. Nah, seperti itu. Jadi, bagi teman-teman yang nanti lulus, ya, terus kemudian universitasnya belum memberikan sertifikat kompetensi, ini bisa mengadu
Mengadu kemana? Mengadu kepada pengadilan negeri tata usaha negara di PT UN. Pak, ini kan di undang-undang seperti ini Bapak Ibu. Ini kita tidak diberikan. Mengapa lulusan-lulusan perguruan tinggi kita itu sulit sekali diterima di industrinya? Karena apa? Menggunakan standar bukan standar industri. Ya contohnya lah perawat dan bidan atau tenaga kesehatan lain ya. Pada saat melakukan asuhan kesehatan, formulir yang digunakan dibuatkan dari fakultas. Kemudian dibawa pulang. Dan nulisnya 2 kali, bahkan 3 kali kan. Dan ini kan pemborosan waktu, harusnya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Ini akhirnya hanya untuk dokumentasi. Tidak, contohnya dokter. Dokter itu praktek di rumah sakit atau magang di rumah sakit bagi peserta didiknya menggunakan dokumen-dokumen yang ada di rumah sakit. Tetapi untuk tenaga kesehatan lain tidak menggunakan dokumen di rumah sakit. Rumah sakit ditulis, dokumen yang ada ditulis. Dan yang ditanyakan nanti di fakultasnya adalah yang dibawa atau dibuatkan fakultas. Sementara ada dualisme. Ini yang menjadi kebingungan peserta didik sebetulnya. Ini dari standar kita. Kemudian penguatan etika, ya, sistem informasi kesehatan melalui integrasi sistem integrasikan nasional. Kalau tadinya sendiri-sendiri, nanti harus terintegrasi. Misalkan dulu saya waktu menjadi relawan bencana atau di bencana gawat darurat, itu masing-masing punya catatan sendiri. Ya. Pemda punya catatan, rumah sakit punya catatan, Depis punya catatan. Begitu diminta, seandainya ada 5 institusi, maka akan 5 data. Yang meninggal, yang sakit, yang dikirim, yang benar yang mana. Ini terjadi di Indonesia. Belum lagi nanti bantuan yang kedaruratan misalkan. Kedaruratan itu, pengalaman saya di Liwa ya, itu paling cepat itu 30 menit. Nah kalau 30 menit tenaga kesehatan itu baru datang ke tempat korban, maka korban dengan prioritas ya, prioritas pertama yaitu merah gitu ya. Gitu. Ini pasti meninggal karena dia hanya butuh pertolongan butuh pertolongan dalam waktu 10 menit pertama atau 15 menit. Perdarahan hebat misalkan, apnu, dia sudah meninggal. Sehingga korban banyak yang meninggal kalau kejadian-kejadian bencana di Indonesia. Solusinya bagaimana dengan adanya undang-undang ini? Yaitu tata kelolanya diperbaiki, kemudian masyarakat dilatih. Dilatih bagaimana pertolongan pertama gawat darurat di masyarakat. Untuk apa? Untuk menolong yang merah-merah. Gitu ya. Yang merah. Kemudian yang kuning. Yang kuning juga kalau setengah jam atau bahkan 2 jam, contohnya waktu di Aceh 2004 itu. Ada yang malah berhari-hari. Itu bisa meninggal semuanya bahkan. Sehingga korbannya sangat besar. Kemudian yang ke-9, peluang lagi, yaitu dengan transformasi SKN ini, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesehatan antar lembaga. Ya, tadi kesempatan ya, universitas dengan rumah sakit, dengan dinas kesehatan. Ini salah satunya. Ya. Ini salah satunya standar praktek kegawat daruratan. Ini standar menggunakan American College of Surgeon. Bagi teman-teman yang akan keluar negeri, baik bidan dan perawat, dan untuk profesi caregiver juga, ini wajib memiliki sertifikat BTCLS in disaster, Basic Trauma Cardiac Support in Disaster. Ini buku diterbitkan ya di EGC. Silakan kalau ingin memiliki. Dan saran saya, teman-teman nanti yang sudah profesi nurse ya, atau ini pelatihannya pakai dengan standar ini. Karena kalau tidak, nanti tidak bisa diterima pekerjaannya, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk kalau nanti melamar menjadi tenaga TKHI, PPIH, ya. Ini dengan Pak Menteri Kesehatan, ya. Semoga Allah, Pak Menteri Kesehatan, Allah berikan kesehatan, keafiatan, keamanan, kelancaran, keberkahan, bisa mengawal undang-undang ya sampai akar rumput. Amin, amin, robbal alamin. Selanjutnya sekarang bagaimana? Ini ya ada yang baru terbit ini.
24 Agustus yang lalu, yaitu Surat Edaran Menkes 1911 tentang penyelenggaraan registrasi dan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ya, maksudnya untuk menjamin mutu Yankes, kita bicara standar Yankes tadi ya, gitu. Mutu Yankes dan keselamatan masyarakat penerima Yankes oleh tenaga medik dan tenaga kesehatan yang akan memberikannya wajib memiliki STR, surat tanda registrasi, dan SIP, surat izin praktek. Nah, STR ini, STR itu seperti KTP sebetulnya. Kalau tadi lulusan D3, nanti kemudian 2 tahun kemudian sudah berubah S1, ya tinggal lapor saja. Lapor saja ke konsil, nanti Anda akan berubah statusnya. Sama seperti KTP kita. Tadi 3, S1, tinggal lapor ke kelurahan, berubah, gelar S1-nya masuk. Kemudian S2 berubah, gelar S2-nya masuk. S3, gelar S3-nya masuk. Jadi profesor, gelar profesornya masuk. Kemudian pindah tugas. Tugas jadi bupati, pengen dimasukkan pekerjaan sebagai bupati. Bisa dimasukkan. STR itu seperti itu. Selama dia sampai meninggal jadi bupati, ya nggak berubah-berubah. Tapi kalau udah nanti 5 tahun, tidak jadi bupati, harus dirubah, diupdate. Jadi kalau STR itu kalau ada perubahan status, sementara SIP setiap 5 tahun, gitu ya. SIP ini gambarkan, misalkan seseorang yang tadinya memang di hemodialisis, ya, itu seharinya melakukan hemodialisis 10 orang, tentunya beda dong dengan yang hanya 1 orang atau 15 orang. Akan lebih kompeten yang mana? Yang banyak. Nah, ini ditujukan ke siapa? Ditujukan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga konsil, ketua, ya, ketua konsil nakes, kadinkes, kadin, ya, kadin penanaman modal dan pelayanan, ya, dan pelayanan terpadu satu pintu. Ini ada yang kadin penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Ini ada di kabupaten kota dan provinsi. Di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Kesehatan pasal 449 nih pasalnya. STR, STR sementara, STR bersyarat, dan SIP yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya STR, STR sementara, STR bersyarat, dan SIP. Kalau sudah terbit, tidak otomatis gugur, tapi tetap berlaku. Gitu. Sekarang kalau sudah tidak berlaku, bagaimana? Yang kedua, penerbitan STR, STR sementara, STR bersyarat, dan SIP yang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi persyaratan diselesaikan segera dan dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya STR, STR sementara, STR bersyarat, dan SIP. Kalau ternyata tanggal 8 Agustus 2023 kemarin, klausulnya seperti klausul nomor 2, maka tetap diterbitkan. Tetapi kalau 8 Agustus ya 2023 kondisinya seperti ini ya, di poin 3 atau poin 3, penerbitan STR, STR sementara, STR bersyarat, dan SIP masih dalam proses awal sebelum proses verifikasi, disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ya, bisa dipahami teman-teman semua. Ya. Pembaharuan, ya, pembaharuan STR seumur hidup. Ini dapat dilakukan melalui tahapan 1, ya, hanya 2 tahapan nih. Mengajukan permohonan ke konsil tenaga medis atau konsil tenaga kesehatan dengan melampirkan STR lama. Ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan poin 1 tersebut, konsil tenaga kesehatan atau nakes, ya, atau konsil namet, ya, akan menerbitkan STR seumur hidup. Ini kondisi seperti itu. Kemudian STR, STR sementara, STR bersyarat yang habis masa berlakunya sebelum undang-undang
tahun 2023 tentang kesehatan diundangkan, berarti tanggal 8 ya, tanggal 8 kemarin, belum ada sebulan ini, ya, dapat mengajukan permohonan pembaruan STR seumur hidup dengan melampirkan ijazah dan atau sertifikat profesi dan surat bukti pemenuhan kecukupan SKP. Ini sertifikat profesi ya, bukan sertifikat kompetensi. Gitu. Sertifikat profesi itu seperti saya, misalkan saya punya sertifikat RN, Registered Nurse, itu profesi. Kalau D3, sertifikat LPN, License Practical Nurse. Nah, di Indonesia ini sudah ada apa belum nih? Saya sih belum melihat sebetulnya kondisinya. Mudah-mudahan sudah dibentuk. Ini OP, organisasi profesi, sejak 8 Agustus ya sudah tidak punya kewenangan. Jadi organisasi profesi itu hanya tempat berkumpul tenaga kesehatan sesuai dengan profesinya, kan wadah kan tempat berkumpul. Kemudian tempat mententir kawah candra di muka, apa melatih menyiapkan agar sesuai dengan ketentuan pemerintah. Tidak punya kewenangan lagi memberikan rekomendasi STR atau SIP, tidak ada itu. Ini kesempatan emas buat kita, bagi teman-teman semua yang ingin juga mengembangkan, ya, mendirikan organisasi profesi. Atau kalau di luar negeri, contohnya di Australia itu ada 3 atau 5 organisasi profesi. Dia bisa memilih, di Amerika lebih dari 10 malah. Gitu. Di Filipina juga seperti itu, nggak cuma satu. Indonesia saya cuma satu, dokter satu, perawat satu, gizi satu. Yang banyak itu advokat, ya, hukum itu banyak sekali. Itu menjadi sehat persaingannya. Harus memiliki uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Kemenkes. Nah, Kemenkes dalam hal ini, Kemenkes sudah punya LSP, LSP Nakes, yaitu dulu di Badan PPSDM, sekarang ada di Dirjen Nakes, dulu ada di bawah Pusat Mutu. Jadi LSP ini di Kementerian Kesehatan seharusnya tidak berada di bawah eselon 2, tapi di bawah eselon 1 dan sifatnya mandiri, tidak bisa diintervensi. Persyaratan permohonan STR seumur hidup, ijazah atau sertifikat profesi, kemudian sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi jangan lupa ya, teman sejawat semua, nanti dikumpulkan ini, ya. Karena kompetensi itu, contohnya kemarin saya baru mengikuti sebagai asesor yaitu terapi hiperbarik. Kumpulkan satu skema, itu kompeten berarti. Fast foto terbaru, KTP terbaru. Proses penerbitan STR seumur hidup dilakukan melalui aplikasi online yang terintegrasi dengan Satu Sehat paling lama 15 hari kerja setelah persyaratan diunggah secara lengkap. Nah, kalau di daerah bagaimana? Di daerah ini insya Allah bocorannya di daerah juga ada, bisa. Nah, kalau 15 hari tidak bisa terbit, ini teman-teman bisa mengadu ke Kemenkes Pusat. Jadi di hari ke-16 insya Allah bisa diterbitkan. Posisinya seperti itu. Jadi tidak lebih dari 15 hari. Dengan syarat semua persyaratan lengkap. 1, 2, 3, 4. Ya. Ijazah atau sertifikat profesi. Jadi nggak punya ijazah tidak apa-apa. Ya. Yang penting punya sertifikat profesi. Untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan WNA bagaimana? Ini penerbitan STR untuk kepentingan evaluasi kompetensi, praktek profesi, NAMED dan Nakes, WNA dapat pendidikan, masa lakunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya, diatur sendiri. Persyaratan mengurus SIP, surat izin perawat ini bisa untuk praktek mandiri. Mengajukan permohonan kepala dinas kabupaten kota. Untuk di Jakarta, ya namanya Sudinkes, ya. Atau kepala dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu daerah kabupaten kota yang melampirkan STR, surat tanda registrasi, surat keterangan tempat praktek, prakteknya di mana, bukti pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP. SIP berlaku 5 tahun untuk NAMED dan Nakes WNA masa laku sesuai dengan undang-undang. Proses penerbitan, ya,
melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi SDMK milik Kemenkes. Jadi hati-hati, ini kalau ada yang menawarkan ya dengan sejumlah tertentu, jangan-jangan ini hoax ya. Karena yang beredar di medsos itu asapnya, apinya tidak tahu. Maka mengertikan maksud saya ya. Contohnya begini, kalau ada orang bakar sate, kan asapnya kemana-mana. Yang dicari bukan asapnya, tapi satenya. Ini sate ayam, atau sate kambing, atau sate sapi. Gitu ya. Harus dipastikan jumlahnya berapa. Karena membakar satu dengan membakar 100 baunya sama. Standarisasi kompetensi. Nah, tadi karena tadi saya sampaikan ya tentang uh, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi. Nah, standarisasi kompetensi diatur dalam Sistem Nasional Sertifikasi Profesi. Ini dia mengaturnya seperti ini. Bagaimana? Yaitu ini, ya. Ini harus ada SKKNI-nya. Perawat sudah punya sebetulnya 148. Tenaga yang lain belum ada yang punya. Ini bisa dimanfaatkan. Asosiasi profesi atau asosiasi industri atau BKSP atau KL Kementerian Lembaga terkait ini melakukan harmonisasi ya dengan MRA Mutual Recognition Arrangement ya. Kemudian ya ini mengembangkan kelembagaan. Kelembagaan apa? Yaitu LSP. Kementerian Kesehatan insya Allah sudah punya ya, sudah punya LSP. LSP 2, ini LSP 2 di sini punya. Nah, LSP 2 ini mengambil SKKNI atau SKI Standar Kompetensi Internasional ya untuk digunakan uji prometrik atau uji RN atau uji NCLEX ya kalau ke Amerika atau Eropa. Selanjutnya LSP ini akan melakukan uji kompetensi, sertifikat kompetensi. Maka setelah mendapatkan sertifikat kompetensi, teman-teman atau seseorang dinyatakan profesional, kompeten, dan diakui. Diakui oleh industrinya. Gitu. Industri yang mengakui, bukan sekolahnya, bukan fakultasnya. Sekarang tidak perlu kuliah di universitas terkenal, tapi ternyata setelah lulus dari sana tidak punya sertifikat kompetensi, tidak punya sertifikat profesi. Ingat ya, 2 sertifikat itu yang didapat oleh teman-teman semua sebelum lulus. Yaitu sertifikat kompetensi yang dicicil sejak semester di mana ada praktek-praktek, ya. Kemudian menjelang lulus, sertifikat profesi, sertifikat profesi. Ini. Sertifikat kompetensi berlaku 3 tahun, jadi bisa diambil 2 tahun sebelum lulus, ya, atau di tahun terakhir. Sertifikat kompetensi, sertifikat profesi ini berlaku 5 tahun, bergantung negaranya. Indonesia di dalam undang-undang belum menetapkan masa laku sertifikat profesi. Lalu bagaimana membedakan? Ini telah yang dilakukan sebelumnya saat ini ya, sebelum undang-undang. Kan teman-teman ini ada bidan, nakes lah. Ada hukum gitu. Ternyata kalau kita lihat itu bukan hukum karena tidak diuji kompetensinya. Hanya bukti tambahan, gitu kan? Hanya bukti tambahan. Nah, uji kompetensi di sini ya namanya UKOM ya atau uji profesi sebetulnya selama ini ya. Kalau uji kompetensi menggunakan skema ya, skema sertifikasi kompetensi. Yaitu bisa SKK NI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, bisa Standar Kompetensi Internasional, bisa Standar Kompetensi Kerja Khusus. Ini yang digunakan. Kemudian kalau setelah menggunakan ini ya skemanya dan SKKNI-nya baru akan diuji keluar sertifikat kompetensi. Kalau uji profesi menggunakan standar profesi, ini hanya uji tulis saja.
uji tulis saja, kemudian keluarlah sertifikat profesi, contohnya Prometric, RN, bisa LPN, License Practical Nurse, Registered Nurse, Registered Doctor, Registered Midwifery, nah seperti itu. Ini sertifikat profesi. Kita sudah punya belum ya? Nah ini dari tantangan. Atau jangan-jangan hukum uji profesi. Tapi standarnya apa? Uji profesi ini bukan dibuat oleh dosen, dibuat oleh industri. Ya, mohon maaf nih, dibuat oleh industrinya. Inilah karena apa? Employability skill. Gitu. Skema sertifikasi. Ini dia skemanya. Sudah mengikuti kaidah-kaidah ini belum? Mengikuti kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Untuk D3, levelnya itu level 5. Ya. Untuk S1 itu levelnya level 6. Untuk S2 level 7. Untuk S3 level 8. Ya. Ini KKN-nya. Kemudian okupasi ini bersifat nasional. Ini silahkan nanti dibaca. Jadi Kemudian ngerti nggak main gini? Kamu ya, main game sih? tolong di-mute dulu ya, teman-teman. Harmonisasi sertifikasi kompetensi, ini harmonisasi. Harmonisasi siapa yang melakukan harmonisasi? Yang melakukan harmonisasi nasional ini adalah kementerian, lembaga terkait. Bukan OP ya. Selama saya dulu pernah di Kemenkes ya dan di Kemnaker atau BNP 2TKI, ini main lempar-lemparan. Begitu dipanggil ketua OP, ini bukan kewenangan kami Pak, ini kemenangan kementerian terkait. Kementerian terkait ini kewenangan OP. Jadi harmonisasi ini kewenangannya ada di pemerintah. Nah, undang-undang ini sudah jelas mengatur seperti itu. Kemudian ini secara nasional ya. Secara internasional juga seperti itu. MRA dan MRS ini dilakukan oleh negara, bukan oleh OP, karena OP tidak punya kewenangan. Nah, Indonesia belum pernah melakukan harmonisasi kompetensi, setahu saya ya, belum pernah. Gitu. Kenapa? Ya, ini menyebabkan tenaga kesehatan kita keberterimaannya di luar negeri itu 0,2% gitu ya, itu kurang lebih. Bidan lebih rendah lagi, tenaga kesehatan lain lebih sedikit lagi gitu ya. Kalau dibandingkan di industri lain di pertambangan, itu yang diuji 5 bisa yang lulus tuh 4. Kondisinya seperti itu. Diuji 10 bisa 9 yang lulus. Jadi 90% kelulusannya. Di kita ini 0,25% kelulusannya. Ini jadi tantangan kan di nakes kita. Tantangannya sangat besar sekali. MRA ada 2. Kita baru arrangement, agreement. Kita nggak berani agreement. Kemudian di sistem kesehatan nasional, ini sebagai penutupnya, ya. Sistem kesehatan nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Ini menurut Perpres 72 2012. Kemudian tahun 2021 ya, ini direformasi. Reformasi SKN. 2023 di Undang-Undang Nomor 17 tentang kesehatan ini ditransformasi lagi. Jadi saat ini sangat cepat sekali pergerakannya, ya, sangat cepat pergerakannya. Nah di sini ya ada 6 pilar transformasi sistem kesehatan. 1, transformasi pelayanan primer. Kedua, transformasi layanan rujukan. Ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Ya. Yang berikutnya, transformasi sistem pembiayaan. Kemudian transformasi SDM kesehatan. Kemudian transformasi teknologi kesehatan. Dari 6 pilar ini coba. Ini di RPJMN dan 6 pilar. Coba kita cermati. Ini visinya. Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif,
mandiri, dan berkeadilan. Ini outcome artinya di industri ya, industrinya. Kalau di kesehatan di rumah sakit, di pabrik, di panti berdah, di masyarakat. Apa saja outcome yang diharapkan, yaitu meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Kedua, mempercepat perbaikan gizi masyarakat. Ketiga, memperbaiki pengendalian penyakit. Yang keempat, gerakan masyarakat hidup sehat, GERMAS. Yang kelima, memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan. Ini yang dilakukan. Visinya ini. Kita pernah ingat di Jakarta dulu, ya, hampir 10 tahun ada vaksinasi dasar palsu, gitu ya, terkait dengan perbaiki pengendalian penyakit ya di sini nih. Vaksin palsu dilakukan oleh profesi tertentu ya, termasuk Named di situ, kerjasama mereka, gitu. Membuat vaksin palsu, ya, BCG, DPT, dan anehnya selama 10 tahun itu penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi itu turun menurut laporan dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Itu artinya apa? Artinya sebetulnya pemberian vaksin itu tidak berhubungan langsung dengan penurunan penyakit. Kalau kita cermati berhubungan langsung dengan apa? Sanitasi, perbaikan lingkungan. Lingkungan yang baik maka akan meningkatkan derajat kesehatan. Penyakit bisa dikendalikan, ya. Misalkan diare. Diare itu kalau lingkungannya kotor, kumuh, kemudian BAB itu sembarangan, ya, kencing sembarangan, seperti kalau kita lihat tuh orang di tol pinggir jalan langsung dia berdiri saja. Padahal di depannya itu ada WC atau belakangnya sudah dilewat ada WC gitu. Dia tidak berhenti di situ. Itu berarti dia menyebarkan kuman. Kalau yang bersangkutan itu memiliki penyakit di ginjalnya, berarti itu dituang di situ. Kalau nanti ada tukang rumput, berarti menyebarkan gitu. Dan ini kalau di luar negeri, orang yang berhenti kemudian kencing di sembarang tempat itu bisa didenda. Di Indonesia belum. Nah ini semoga dengan perkuliahan kita ini nanti teman-teman semua, petugas jalan tol, polisi bisa menilang orang-orang yang kencing di pinggir jalan, belum lagi yang melempar. Termasuk pengendalian penyakit. Itu belum terpikirkan oleh pemerintah sampai hari ini, ya. Termasuk ya tadi terminal kita tuh baunya pesing banget ya, terminal bus. Karena apa? Ban tuh dikencingin posisinya. Ini termasuk pengendalian penyakit. Nah kembali ke laptop lagi, tadi terkait imunisasi. Artinya apa? Kalau kita bisa memperbaiki lingkungan kita, perlu atau tidak imunisasi ini bergantung kepada kita semua, gitu ya. Karena Tuhan ternyata menunjukkan dengan adanya pemalsuan vaksin, ya, ternyata tidak perlu divaksin, itu kan berarti dipalsukan yang masuk ke tubuh hanya aqua saja atau NaCl. Ternyata dia kebal, berarti kan bukan karena vaksin tersebut. Oke, kembali ke laptop. Sekarang yang pertama, ya, tadi transformasi pelayanan kesehatan. Apa saja transformasi pelayanan primer? Ini edukasi penduduk. Kampanye utama, tujuh kampanye apa? Imunisasi. Walaupun di sini ada imunisasi. Ini tugas kita. Bener nggak Pak Menkes? Bener nggak ini Pak Gizi? Bener nggak nih perawat, Pak dokter dan sebagainya? Ya gizi seimbang. Ya. Dulu itu kan 6 sehat 5 sempurna. Sekarang seimbang. Berarti kalau yang langsing, kurus dinaikkan, yang gemuk diturunkan. Olahraga, anti rokok, sanitasi dan kebersihan lingkungan, screening penyakit, kepatuhan pengobatan. Kemudian pencegahan primer, ya, imunisasi rutin menjadi 14 antigen, dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia. Yang C, pencegahan sekunder, screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, ya,
screening stunting, dan peningkatan ANC untuk kesehatan ibu dan bayi. Biasanya kalau suaminya itu tenaga kesehatan, ya, itu dia periksa sendiri. Dan kalau periksa sendiri ini nanti tolong amal soleh diingatkan suaminya untuk apa? Untuk membuat catatan, catatan sehingga pada saat nanti datang pelayanan kesehatan untuk melahirkan ini sudah punya ada catatannya. Jangan berdasarkan ingatan. Kemudian yang D yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Bentuknya apa? Pembangunan puskesmas di 171 kecamatan. Penyediaan 40 obat esensial. Pemenuhan SDM kesehatan primer. Nih teman-teman semua di sini nih yang ada di ruangan ini. SDM primer, ya. Jadi saya sebutkan kita itu ke promotif. Di promotif ini butuh lulusan-lulusan baru. Kita ya kemarin kan dengan adanya undang-undang ini ada demo, tapi ternyata demonya juga kan tidak esensial. Demonya itu hanya asapnya saja yang didemokan, bukan apinya. Ya kan? Ternyata undang-undang ini isinya setelah kita bedah kan bagus untuk kita semua. Ternyata seperti itu. Ternyata ada kesalahan yang harus diperbaiki. Memang kalau di luar negeri, ya ada sebagian kewenangan diberikan ke OP, tapi pemerintah tetap mengontrol. Nah, kesalahan di kita di Indonesia ini, pemerintah nggak mengontrol, melepas. Sementara yang dikontrol karena sudah biasa dilepas, diingatkan malah marah. Kondisi seperti itu. Bahkan sampai keluar kata-kata yang tidak lazim harus diungkapkan. Ya. Transformasi layanan rujukan. Yang kedua ya. Nah, pilarnya kedua. Yaitu meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan sekunder dan tersier. Yaitu pembangunan rumah sakit di kawasan timur, jejaring pengampuan 6 layanan unggulan, kemitraan dengan World Top Healthcare Center. Ini termasuk juga sebetulnya untuk bila teman-teman ingin bekerja di luar negeri. Ya. Di luar negeri itu banyak sekali lapangan pekerjaan yang kosong itu sampai hari ini yang belum berhasil saya menempatkannya itu ya selama saya pegang ini hampir 28 tahun saya bekerja mengurus ya untuk menempatkan di kapal pesiar. Kapal pesiar itu gajinya sangat besar sekali ya. Itu gajinya di atas 200 juta per bulan. 200 juta per bulan. Satu kapal pesiar itu ada 2 perawat. Dan bekerjanya ringan di sana. Tetapi harus satu punya sertifikat profesi. Syarat sertifikat profesi berarti kan harus ada sertifikat kompetensi kan? Tapi tidak dibutuhkan sertifikat kompetensi. Karena apa? Karena seorang yang sudah punya sertifikat profesi, pasti orang itu kompeten. Karena untuk uji profesi harus dibuktikan, dilampirkan sertifikat kompetensi. Ada 2 sertifikat profesi secara internasional dan Indonesia ikut menandatangani di DMRA, Mutual Recognition Arrangement, ya di Cebu apa? Yaitu RN tandanya, yang kedua LPN. Nah ini aja dari 2008 sampai 2023 ya, kita belum implementasi sudah 15 tahun yang lalu. Kita sudah terlambat, tertinggal dengan negara-negara 10 negara ASEAN lainnya. Coba kalau kita lihat dulu yang tertinggal, mereka sudah membentuk RN. Indonesia belum ada, Register Indonesia, LPN Indonesia. Undang-undang yang lama kan Undang 38 dihapuskan semuanya ya. Itu kan bentuknya NES, gitu kan, perawat vokasi. Sehingga kita merasa di downgrade, padahal tidak di downgrade, memang butuh pekerjaannya itu ke sana. Kalau kita sudah siap ya, sudah siap di perguruan tingginya, di sekolahnya, ya langsung. Jadi kelulusan itu jaraknya dekat. Masa tunggunya itu 0 bulan. Ya, masa tunggunya 0 bulan. Yang ketiga pilarnya yaitu transformasi sistem ketahanan kesehatan. Meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan. Yaitu produksi dalam negeri 14 vaksin rutin, top 10 obat,
top 10 alkes by volume and by value. Yang D, memperoleh ketahanan tanggap darurat. Jejaring nasional surveillance berbasis lab, tenaga cadangan, tanggap darurat, tabletop exercise, ya, kemudian kesiapsiagaan krisis. Mahasiswa, ya, ini tidak boleh masuk ke peraturan menteri sudah benar PMK. Mahasiswa tidak boleh dipraktekkan di posisi apa kedaruratan bencana. Karena di bencana itu expertnya tinggi, expertise-nya tinggi. Kalau mahasiswa mau diterjunkan, mahasiswa harus sudah punya sertifikat kompetensi. Kompetensinya apa? Kompetensi kegawat daruratan. Kan ada mata kuliah kegawat daruratan. Kalau tidak, jangan diterjunkan. Nanti menjadi apa? Nanti di sana menjadi penonton, foto-foto saja. Gitu. Nah, nanti yang dikritik pemerintah, nanti dikritik pemerintah. Posisi seperti itu. Jadi yang di sana minimal mempunyai sertifikat apa? BTCLS in disaster, Basic Trauma Cardiac Life Support in Disaster. Karena Indonesia ini negara supermarket bencana. Apa saja ada. Di Indonesia apa saja ada. Indonesia ini dikelilingi oleh Ring of Fire dunia. Ya. Ring of Fire dunia ini mengelilingi Indonesia. Kalau gunung Ring of Fire-nya di Pulau Jawa ini bergerak, ya, di bawahnya nih, di bawah kita nih saat ini, maka Pulau Jawa hilang. Ya, Pulau Jawa hilang. Kalau Pulau Jawa hilang, pusat pemerintahan hilang. Maka mungkin saja ini menjadi pertimbangan presiden saat ini memindahkan apa ibu kota ke Kalimantan Timur. Walaupun kajian tadi tidak atau belum pernah kita dengar, salah satunya adalah kajian kebencanaan kalau Indonesia digoyang dari Ring of Fire, di sana pusat pemerintahan tetap ada. Di sini tetap ada. Jadi kalau kampus itu kampus di UPN ya, misalkan kampus di Limo, kampus di Pondok Labu, kampus di Cariu. Jadi kalau seandainya nanti ada gempa di Limo, bisa dipakai yang di Cariu. Bisa habis yang di Pondok Labu, bisa ke Cariu. Seperti itu. Jadi dia punya 3 kampus. Apalagi tanahnya besar. Tanahnya ada 30 hektar. Sayang ini kalau tidak dimanfaatkan. Ini termasuk tanggap darurat kesiapan krisis. Siap kita kalau krisis seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu transformasi yang keempat tentang sistem kesehatan, pembiayaan kesehatan. Ini regulasi pembiayaan kesehatan dengan tujuan tersedianya cukup, berkelanjutan, alokasi yang adil, dan kemanfaatan efektif dan efisien. Sekarang cukup bawa KTP kan? Bawa KTP fotokopinya, atau cukup dengan menghafal NIK. Gitu. Anda bisa pakai BPJS. Dulu kan nggak harus kopinya banyak sekali. Ya kondisi seperti itu. Jadi sangat dimudahkan Indonesia. Warga Indonesia sangat dimanjakan. Transformasi SDM kesehatan ini jadi tantangan kita nih, jadi tantangan kita transformasi SDM. Ya. Sementara di undang-undangnya sudah baru, tapi kita masih bergelut di tempat. Penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam luar negeri, kemudian penyetaraan nakes lulusan luar negeri. Lulusan luar negeri ini mudah. Jadi orang-orang yang dapat misalkan registered nurse dari luar negeri itu bisa diakui di sini. Banyak loh register di Indonesia, maksudnya yang dapat dari luar negeri, tapi tidak diakui di sini. Karena OP dan Kementerian Kesehatan tidak punya sistem untuk pengakuan. Dan Kemendikbud juga waktu itu tidak ada, bahkan sampai hari ini belum. Nah dengan adanya undang-undang ini kemungkinan bisa. Kemudian LPN, License Practical Nurse. Banyak teman-teman kita yang LPN. Tapi nggak bisa diakui di sini karena OP-nya tidak mengenal itu. Dan di Undang-Undang 38 itu, Undang-Undang Kebidanan juga ya, Undang-Undang Praktek Kedokteran tidak mengenal itu. Tapi dengan adanya undang-undang yang baru ini, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, ini memungkinkan. Tinggal organisasi profesinya bisa nggak menyiapkan, memfasilitasi agar sesuai dengan kebutuhan industri tadi.
Nah, pemerintah harus juga buat di peraturan pemerintah, di PMK-nya, peraturan Menteri Kesehatan ini putusannya ya. Ini belum terlihat bagaimana terkait dengan transformasi SDM kesehatan. Yang keenam, transformasi teknologi kesehatan, yaitu mengembangkan pemanfaatan teknologi digitalisasi dan bioteknologi di sektor kesehatan. Ini menjadi tantangan kita semua. Kita masih baru di perkuliahan saja, contohnya saat ini, yaitu bagaimana kuliah bisa online. Tapi pelayanan-pelayanan kan belum seperti itu. Bahkan lebih aneh lagi, nggak bisa sekarang karena sudah lewat pandemi, jadi tidak bisa kuliah online. Banyak yang kuliah di Mbah Google kok. Kalau di Mbah Google itu menerbitkan ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, mungkin kampus tuh tutup gitu. Indonesia alhamdulillah ya masih termasuk yang baik gitu. Di Amerika saya lupa itu ada perguruan tinggi itu universitas tutup. Karena apa? Karena lulusannya tidak diterima di industrinya. Bayangkan kalau di UPN ini ya, di tes lulusannya tadi 200 orang, kemudian tidak ada yang lulus di industrinya, besok-besok nggak ada yang mau ke UPN kuliahnya. Karena ada stigma, UPN kuliahnya mahal, tapi kemudian tidak bisa diterima di industrinya. Beda kalau 200 orang, kemudian dites lulus 200-200-nya, alhamdulillah kalau di PN walaupun murah gitu ya, tetapi bisa langsung bekerja di industri. Apalagi masa tunggunya 0 tahun, 0 bulan. Ini di kampus-kampus di luar negeri sudah seperti itu. Nah, ini jadi tantangan kita. Nah, teman-teman kembali lagi ke laptop sebelum saya akhiri ya, bahwa dalam transformasi sistem kesehatan ini, sistem pelayanan kesehatan kita tenaga kesehatan juga harus bertransformasi. Kampus juga harus bertransformasi, yaitu dalam meluluskan harus memberikan minimal 2 sertifikat. Sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi. Sertifikat profesi 1, sertifikat kompetensi ini bisa beberapa sertifikat, bisa banyak. Contohnya tadi terapi hiperbarik, ya 1 skemanya. Kemudian terapi hemodialisis 1, gawat darurat 1, kesmas 1, gizi masyarakat 1, misalkan seperti itu. Sesuai dengan profesinya. Ini menjadi tantangan-tantangan kita untuk perbaikan kita ke depannya. Penampilan transformasi ini dia ya, tadi sudah kan. Terima kasih, semoga sukses selalu. Kalau ada yang ingin kita diskusikan silahkan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih ada 2 menit ya. Udah silahkan. Pas ini 50 menit ya berarti ya. Tadi malam saya karena pulang malam baru saya share ya jam 2, hampir jam 12 malam ya, gitu ya. Tadi pagi juga saya ini melek-melekan demi Anda yang 250-an nih, 266 ya di sini. Agar bisa update ilmunya ya. Sebelum diakhiri kita SS dulu. Silahkan SS kedua. Iya, baik Bapak. Mungkin teman-teman yang belum on cam, silakan on cam dulu ya teman-teman. Senyum ya. Senyummu itu abadi loh. Seperti senyum di KTP. Jadi KTP seumur hidup, cemberut, cemberut terus. Seumur hidup. Ya, baik Bapak. Saya mulai ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3.
Slide keempat, 1, 2, 3. Slide ke-5, 1, 2, 3. Slide ke-6, 1, 2, 3. Slide ke-7, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Slide ke-9, 1, 2, 3. Slide ke-10, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin testimoni, feedback. Saya tunjuk aja ya. Hasbi, silahkan Hasbi. Dari prodi mana? Hasbi. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Pak, tahun angkatan 21. Angkatan 21. Oke, silahkan. Materi dari saya ini kebermanfaatannya bagaimana bagi Anda di Kesmas? Ya, ini mungkin menjadi ilmu baru bagi saya agar dapat meningkatkan kemampuan mungkin misalnya sertifikasi mengenai apa gitu sehingga nanti ke depannya bisa masuk ke dalam industri kesehatan sesuai dengan bidangnya, bisa di rumah sakit ataupun di apapun di orang lingkup umum gitu Pak, karena kan kalau kesehatan itu tidak berpaku pada pasien kesehatan tapi berpaku kepada dunia luar, bisa itu di sosial, bisa di mall atau bisa ada di terminal, di bandara dan lain sebagainya Pak. Itu yang saya dapat dari ilmu yang Bapak berikan. Oh, baik, terima kasih. Berarti bermanfaat ya. Sekarang dari Kansa. Kansa tadi soal screenshot ini. Dari prodi apa, Iya, Kansa? Bapak. Iya, Pak. Menarik, Pak. Kita jadi tahu lah tentang matra itu apa, terus bisa ditempatkan di mana aja gitu. Sebelumnya mungkin saya dari kesehatan masyarakat agak kurang tahu gitu dengan teman-teman keperawatan seperti apa gitu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Oh, baik, terima kasih. Sekarang dari prodi Gizi ada, silakan. Perwakilannya, ini tidak usah bertanya kalau nggak ada pertanyaan. Atau prodi keperawatan. Silakan. Ada? Saya coba dari Nur Rahmawati. Mana Nur? Bagaimana suara saya? Atau Laura, silakan Laura. Mana Laura? Masih ada di sini? Baik Pak, Ya. kalau dari saya sendiri menarik Pak karena eh, dari UU itu kan yang terbaru mungkin dari kami juga belum terlalu paham mengenai UU tersebut dan setelah mengikuti perkuliahan ini kami jadi em, punya insight terkait UU nomor 17 tahun 2023 tersebut Pak. Oh, baik, terima kasih. Ini bukan baru lagi, ini baru banget karena 8 Agustus. Bahkan ada yang kemarin tanggal 24 Agustus, gitu kan? Ini baru benar gitu posisinya. Oke, terima kasih ya. Saya ke slide berikutnya. Ini Zulfa, silakan. Zulfa, ada Zulfa? Satu lagi silakan. Atau Safina Rahmadina. Baik, Pak, izin memberikan pendapat. Tadi setelah perkuliahan itu, tadi kan banyak undang-undang juga ya Pak, tentang eh, apa ya terkait kolaborasi kesehatan sama itu tuh terkait kompetensi tentang perawatnya, di mana kan biasanya ada register nurse yang sudah diberlakukan di luar negeri, sementara kita tuh masih belum ada pengakuan gitu tentang register nurse ini. Jadi kita saya baru tahu gitu Pak.
Mungkin dari saya segitu aja. Oh baik, terima kasih. Karena saya memberikan waktunya 5 menit, ini masih ada 1 menit lagi. Oktadin Saftia, silahkan. Ada di situ? Iya, Bapak izin. Ya, silahkan. Iya, Bapak kurang lebih sama kayak teman-teman yang lain. Saya juga jadi punya insight baru, terus jadi kayak tahu Pak, ternyata apa tentang STR itu Pak. Jadi terima kasih ya Pak atas ilmunya. Baik, ini sudah 5 menit ya. Saya beri kesempatan satu lagi bagi yang ingin menyampaikan pemikirannya, silahkan. Kalau tidak ada, bagaimana kalau kita akhiri karena sudah lewat 5 menit dan sudah banyak yang keluar. Dan saya hargai Anda yang masih berada di room ini ya. Gitu. Kalau tidak ada, saya doakan untuk teman-teman semua. Semoga Allah memberikan kesehatan, keafiatan, keamanan, kelancaran, dan keberkahan. Yoni, wibawa, mulia, kaya, surga, dan barokah. Dimanapun berada, salam untuk keluarga. Anda adalah teman sejawat saya. Anda bukan mahasiswa saya. Ya, gitu. Atau Anda adalah adik kelas saya. Saya membiasakan seperti itu. Gitu. Ini dalam rangka biar Anda tidak ada rasa terlalu pakewuh gitu. Kalau ingin memberikan feedback ke saya, biasa aja, relax aja. Kalau sebagai sahabat kan enak kita ngomongnya ya. Sekira itu, terima kasih selalu. Anda sangat luar biasa. Semoga nanti ketemu di lain waktu yang lebih baik dan lebih barokah. Saya undur diri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak.